Pernahkah kamu merasakan ini? Saat namamu dipanggil untuk maju ke depan, tiba-tiba dunia terasa melambat, tapi jantungmu justru berpacu 2 kali lebih cepat. Tanganmu mulai dingin, kakimu terasa lemas, seolah lupa caranya berdiri tegak. Dan di tenggorokanmu, ada gumpalan rasa takut yang membuat suaramu tertahan. Kamu ingin bicara, kamu punya ide hebat di kepalamu, tapi tubuhmu seolah menolak untuk bekerja sama. Jika kamu pernah, atau bahkan sering merasakan itu, tarik napas dalam-dalam sekarang, hembuskan perlahan. Kamu tidak sendirian. Dan yang lebih penting, tidak ada yang salah dengan dirimu. Banyak dari kita, para introvert, merasa bahwa dunia public speaking, dunia yang riuh, penuh sorotan lampu, dan tatapan mata, bukanlah tempat kita. Kita sering berpikir bahwa panggung hanya milik mereka yang ekstrovert, mereka yang lantang, mereka yang seolah lahir dengan mikrofon di tangan. Tapi, izinkan saya membisikkan sebuah rahasia kecil hari ini. Diam-diam, introvert adalah pembicara terbaik di dunia. Di video ini, kita tidak akan belajar bagaimana menjadi orang lain. Kita tidak akan belajar berpura-pura menjadi ekstrovert yang meledak-ledak. Kita akan belajar bagaimana berbicara tanpa gemetar, dengan caramu sendiri. Dengan kelembutanmu, dengan kedalamanmu. Selamat datang di ruang bertumbuh ini. Mari kita mulai perjalanan menemukan suaramu. Sebelum kita masuk ke teknik teknis tentang bagaimana menghilangkan gemetar, kita perlu membereskan satu hal di sini, di dalam pikiran kita. Seringkali kita menyamakan introvert dengan pemalu atau takut bicara. Padahal, itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Menjadi introvert bukan berarti kamu tidak bisa bicara. Menjadi introvert artinya kamu memproses stimulus dunia dengan cara yang berbeda. Bayangkan ini, seorang ekstrovert mungkin mendapatkan energi dari keramaian. Semakin banyak orang, semakin hidup baterai mereka. Tapi kita mendapatkan energi dari ketenangan, dari refleksi, dan dari kedalaman. Masalah muncul ketika kita mencoba memakai topeng ekstrovert saat naik panggung. Kita memaksa diri untuk menjadi hiperaktif, melucu dengan keras, atau bergerak lincah. Tubuhmu tahu itu bukan kamu, dan itulah sebabnya tubuhmu bereaksi dengan sinyal bahaya, gemetar. Gemetar itu bukan tanda kelemahan. Gemetar adalah tanda bahwa ada energi besar yang tidak tersalurkan dengan benar, karena kamu sedang tidak menjadi dirimu sendiri. Jadi, langkah pertama untuk bicara tanpa gemetar adalah, berhentilah mencoba menjadi orator yang berapi-api jika itu bukan gayamu. Kekuatan seorang introvert ada pada ketenangan, ada pada jeda, ada pada pemilihan kata yang bijak. Obama adalah seorang introvert, Gandhi adalah seorang introvert, penulis J.K. Rowling adalah introvert. Apakah mereka gemetar saat bicara? Mungkin awalnya iya, tapi mereka menemukan gaya bicara yang autentik. Mulai hari ini, ubah mindsetmu. Kamu tidak naik panggung untuk melakukan pertunjukan sirkus. Kamu naik panggung untuk berbagi sebuah kebenaran yang kamu yakini. Dan kebenaran bisa disampaikan dengan suara yang paling lembut sekalipun. Mari kita bicara strategi. Jika ekstrovert hebat dalam improvisasi, maka kita, kaum introvert, adalah raja dan ratu dalam satu hal, persiapan. Rasa gemetar seringkali muncul dari ketidakpastian. Apa yang harus kukatakan? Bagaimana jika aku lupa? Untuk menghilangkan gemetar itu, kita harus menghilangkan ketidakpastiannya. Dan ini adalah berita baiknya. Karena kita suka berpikir dalam, kita bisa membuat naskah yang luar biasa. Tapi, ada triknya. Jangan menghafal naskah kata demi kata seperti robot, itu hanya akan menambah beban mental. Jika kamu lupa satu kata, kamu akan panik. Lakukanlah metode yang saya sebut peta pikiran emosional. Alih-alih menulis paragraf panjang, buatlah poin-poin. Tapi jangan hanya poin data. Tuliskan rasa apa yang ingin kamu sampaikan di poin itu. Misalnya, poin 1, ceritakan kegagalan. Poin 2,
solusi yang ditemukan. Ketika kamu fokus pada rasa dan pesan, kamu tidak akan terpaku pada hafalan teks, kamu berbicara dari hati. Dan ketika kamu bicara dari hati, audiens akan terhubung denganmu, bukan menghakimimu. Dan satu hal lagi tentang persiapan. Kenali medannya. Jika memungkinkan, datanglah ke ruangan itu sebelum acara dimulai. Berdirilah di tempat kamu akan bicara, rasakan lantainya, lihat kursi-kursi kosong itu. Buatlah tempat asing itu menjadi rumah sementara bagimu. Ketika otakmu mengenali lingkungannya, sinyal bahaya akan berkurang, dan gemetar itu perlahan akan mereda. Sekarang, mari kita bicara tentang tubuh. Apa yang harus dilakukan jika, meskipun sudah persiapan matang, tanganmu masih gemetar saat memegang mikrofon? Ini adalah reaksi biologis murni. Adrenalin. Tubuhmu sedang bersiap untuk lari atau lawan. Karena kita tidak akan lari dari panggung, dan kita tidak akan berkelahi dengan audiens, kita perlu menyalurkan energi ini. Teknik pertama, grounding atau membumi. Saat berdiri, jangan kunci lututmu. Tekuk sedikit saja, sangat mikro, agar aliran darah lancar. Lalu, rasakan telapak kakimu menyentuh lantai. Bayangkan ada akar yang tumbuh dari kakimu, menembus lantai, masuk ke dalam tanah yang kokoh. Fokuskan energimu ke kaki. Ketika kamu merasa berat di bawah, tubuh bagian atasmu akan menjadi lebih ringan dan rileks. Teknik kedua, berdamai dengan tangan. Banyak introvert bingung harus meletakkan tangan di mana. Jika tanganmu gemetar, jangan memegang kertas selembar, karena kertas itu akan memperjelas getaran tanganmu. Gunakan cue card yang tebal, atau tablet, atau lebih baik lagi, pegang mikrofon dengan mantap. Atau, lakukan gestur memegang bola. Satukan jari-jari tanganmu di depan perut seolah memegang bola energi yang lembut. Ini posisi istirahat yang sangat natural dan menenangkan saraf di ujung jari. Teknik ketiga, pernapasan kotak. Sebelum namamu dipanggil, lakukan ini, tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik, tahan 4 detik. Ulangi. Ini bukan sekadar saran klise, ini adalah cara meretas sistem sarafmu. Ini mengirim sinyal ke otak, "Hei, kita aman, kita tidak sedang dikejar singa, kita hanya akan berbicara." Ini mungkin adalah bagian terpenting dari video ini. Jika kamu melupakan teknik pernapasannya, tolong ingat bagian ini. Alasan utama kita gemetar adalah karena kita terlalu fokus pada diri sendiri. Kita berpikir, apakah aku terlihat bodoh? Apakah suaraku aneh? Apakah mereka menyukaiku? Ego kita sedang ketakutan karena takut dihakimi. Cara terbaik untuk mematikan rasa takut ini adalah dengan menggeser fokusnya. Dari, bagaimana aku terlihat, menjadi, bagaimana aku bisa membantu. Saya menyebutnya servant speaking atau berbicara untuk melayani. Sebelum naik panggung, katakan pada dirimu sendiri, di ruangan ini, mungkin ada satu orang yang butuh mendengar apa yang akan kukatakan. Aku bicara untuk dia. Aku ingin memberikan hadiah berupa informasi atau inspirasi untuk dia. Ketika kamu menganggap presentasimu sebagai sebuah hadiah atau pelayanan, beban itu hilang. Kamu tidak lagi sedang diuji, kamu sedang memberi. Dan bagi kita para introvert, memberi dan membantu adalah bahasa cinta kita, bukan? Kita adalah pendengar yang baik, kita peduli pada orang lain. Gunakan empati itu di atas panggung. Tatap mata audiens, bukan sebagai hakim, tapi sebagai teman yang sedang menunggu ceritamu. Jika menatap mata terlalu menakutkan, tataplah area di antara kedua alis mereka, atau hidung mereka. Bagi mereka, itu terlihat seperti kontak mata, tapi bagimu, itu tidak terlalu mengintimidasi. Ingat, mereka datang bukan untuk melihatmu gagal. Mereka datang karena mereka ingin mendapatkan sesuatu darimu, mereka ada di pihakmu. Bagaimana jika suaramu tetap bergetar? Bagaimana jika kamu tersedak? Atau lupa kalimat? Jawabannya,
Tidak apa-apa. Dunia sudah lelah dengan pembicara yang terlalu sempurna, terlalu polesan, seperti robot AI. Dunia merindukan keaslian, dunia merindukan manusia. Suara yang sedikit bergetar karena emosi itu indah, itu jujur. Jeda yang agak lama karena kamu sedang berpikir, itu menunjukkan kedalaman. Itu menunjukkan bahwa kamu berhati-hati dengan ucapanmu. Jika kamu merasa sangat gugup di tengah bicara, berhentilah sejenak. Ambil botol minummu, minum perlahan. Tidak ada yang akan marah. Justru itu memberi audiens waktu untuk mencerna ucapanmu. Kamu bahkan boleh jujur. Katakan sambil tersenyum, "Maaf, saya sedikit gugup karena saya sangat bersemangat membagikan hal ini pada teman-teman semua." Kejujuran itu disarming, itu melucuti senjata. Audiens akan langsung jatuh cinta pada kerendahan hatimu. Vulnerability atau kerentanan adalah kekuatan super, seperti yang dikatakan oleh Brené Brown. Jangan memusuhi rasa takutmu. Ajak rasa takut itu naik panggung, gandeng tangannya. Katakan, "Oke rasa takut, kamu boleh ikut, tapi aku yang pegang kendali mic-nya." Teman-teman, menjadi introvert yang berani bicara bukan berarti mengubah siapa dirimu. Itu hanya berarti memperbesar jangkauan cahayamu. Dunia ini terlalu berisik. Terlalu banyak orang berteriak tapi tidak mengatakan apa-apa. Kita butuh penyeimbang, kita butuh suaramu yang tenang, yang bijak, yang penuh makna. Jangan biarkan rasa gemetar menahan ide hebatmu. Gemetar itu hanya sementara, tapi dampak dari kata-katamu bisa abadi. Mulailah dari lingkup kecil, bicara di depan cermin, bicara di depan sahabat, lalu pelan-pelan, perluas lingkaran itu. Kamu tidak harus langsung bicara di stadion. Kamu hanya perlu bicara satu kalimat demi satu kalimat, dengan napas yang tenang. Kamu mampu, lebih dari yang kamu bayangkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharganya untuk duduk dan belajar bersama di sini. Saya sangat menghargai kehadiranmu. Jika ruang kecil ini memberikanmu sedikit keberanian, atau jika kamu merasa video ini bisa menjadi teman bagi seseorang yang sedang berjuang dengan rasa takutnya, dengan senang hati, saya mengundangmu untuk menekan tombol subscribe. Boleh juga tinggalkan jejak di kolom komentar. Ceritakan satu hal kecil yang membuatmu gugup, atau satu keberhasilan kecilmu hari ini. Saya ingin membacanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah tenang, tetaplah bertumbuh, dan biarkan suaramu terdengar.